Berkah dalam saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bersama-sama merenungkan bacaan kitab suci pada hari ini. Bacaan kitab suci pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 23 sampai dengan 27. Pada suatu hari, Yesus masuk ke bait Allah. Ketika ia sedang mengajar, datanglah imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi kepadanya. Mereka bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jika kalian memberi jawabannya, aku pun akan mengatakan kepada kalian, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Nah, dari manakah pembaptisan yang diberikan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka lalu berunding satu sama lain, "Jika kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapa kalian tidak percaya kepadanya?' Tetapi jika kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi." Mereka lalu menjawab, "Kami tidak tahu." Maka Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku pun tidak mau mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, sabda Tuhan hari ini menggelitik hati kita melihat percakapan antara Yesus dengan para imam-imam dan tua-tua Israel. Para imam dan tua-tua Israel mempertanyakan kuasa yang Yesus gunakan untuk melakukan berbagai macam mukjizat. Para imam dan para tua-tua Israel mempertanyakan kuasa mana yang digunakan Yesus untuk melakukan banyak tanda-tanda yang ajaib. Saudara-saudariku, namun Yesus menjawab pertanyaan mereka dengan sebuah pertanyaan lain. Yesus mau agar mereka, yaitu para imam dan para tua-tua serta ahli-ahli Taurat, menyimpulkan sendiri jawaban mereka tentang baptisan Yohanes. Jika mereka mengatakan bahwa baptisan Yohanes dari Allah, sederhananya, mengapa kamu tidak percaya? Kalau mereka mengatakan bahwa baptisan Yohanes dari manusia, maka mereka juga harus pandai-pandai melihat perbedaan mendasar antara Yesus dan Yohanes. Salah satunya ialah mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang sudah dilakukan oleh Yesus. Yesus membuat banyak sekali mukjizat dan tanda-tanda, sedangkan Yohanes tidak. Nah, dari sisi inilah kita dapat melihat bahwa Yesus adalah Tuhan. Kuasanya berasal dari dirinya. Hal ini kita tidak perlu ragukan lagi kuasa dari Tuhan Yesus. Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus,
Mungkin dalam kehidupan sehari-hari, walaupun kita menyatakan diri mengimani Tuhan Yesus dalam gereja Katolik, kadang mungkin kita juga meragukan kuasa yang dimiliki oleh Yesus. Kebingungan ini kadang-kadang membuat kita masih mencari kuasa lain untuk membenarkan perkataan dan tindakan kita, atau mencari kuasa lain yang kepadanya kita bersandar. Advent yang ketiga menyadarkan kita sebagai keluarga, Ecclesia Domestica. Keluarga adalah gereja yang paling kecil. Menjadi keluarga yang senantiasa berziarah dan dalam pengharapan. Apakah selama ini kita menaruh pengharapan hidup kita kepada Yesus Kristus? Ini yang menjadi pertanyaan refleksi bagi kita semua. Tanpa kita sadari, kadang kita tidak sadar dalam peziaran hidup kita terjebak dalam praktek ateis. Maksudnya adalah ateis praktis. Kadang kita mengaku beriman kepada Tuhan. Di satu lain kita meragukan kehadiran Yesus dalam setiap detik kehidupan kita. Masihkah kita menaruh pengharapan iman yang besar kepada kuasa Yesus atau kepada kuasa-kuasa yang lain? Contoh dari ateik praktis dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu bisa terjadi dalam keluarga kita masing-masing. Ketika kita bangun pagi, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengucap syukur dan berterima kasih atas penyelenggaraan ilahi yang sudah kita terima, dan mohon berkat untuk hidup hari ini. Mungkin dalam kenyataannya ketika bangun pagi, bukan berdoa yang menjadi hal yang pertama dan utama, tetapi yang dibuka pertama adalah HP, membuka status-status yang ada di HP. Akhirnya, saking asiknya, lupa untuk mengucap syukur. Atau kita disibukkan oleh pekerjaan-pekerjaan kita masing-masing yang justru membuat kita keasikan dan lupa akan tujuan hidup kita yang sebenarnya. Atau kita asik dengan hobi-hobi kita. Nah, hobi-hobi kita rupa-rupanya dapat menyita waktu kita karena kita terlalu asyik untuk melakukannya, sehingga lupa hal yang penting itu, yaitu Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita kembali kepada tujuan hidup kita. Mari kita merefleksikan dalam peziarah hidup keluarga kita masing-masing. Sudahkah Tuhan menjadi nomor satu dalam hidup kita? Pada titik ini, Yesus mengajak kita kembali untuk sadar akan panggilan hidup kita. Panggilan hidup beriman kita. Apakah kita sungguh-sungguh mempercayakan diri kita 100% kepada Allah? Setelah sadar akan kekeliruan kita, di dalam menyadarkan diri kita diajak untuk kembali kepadanya. Kembali menempatkan Yesus di atas segala-galanya. Dan kembali percaya bahwa seluruh hidup kita sudah berada dalam rencana Allah. Allah sedang membangun
dan memberikan kita sebuah hidup yang selalu terarah kepadanya. Menutup renungan ini saya akan mengutip dari kata-kata Santo Agustinus. Betapa besar dan sungguh agunglah Engkau, ya Allah. Engkau telah menciptakan kami untuk dirimu. Dan tidak tenanglah hati kami sampai kami beristirahat dalam Engkau. Semoga renungan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, berkah dalam.